Shalom, salam podcast M116 Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai ke 6 yang menjadi dasar podcast ini agar hidup kita makin baik dan makin benar. Kita akan belajar tentang malpraktek dalam dunia kedokteran dan dilihat itu secara hukumnya seperti apa. Berdasarkan penelusuran dalam Kamus Bahasa Indonesia, ternyata tidak terdapat kata malpraktek dalam bahasa Indonesia. Akan tetapi hal yang dimaksud adalah mala digabungkan dengan kata praktek, sehingga bermakna mala itu celaka dan praktek itu pekerjaan, baik dalam dunia dokter, pengacara, dan sebagainya. Hal serupa juga diutarakan oleh J. Guandi dalam mengutip Black's Law Dictionary, sebagaimana dalam sarikan dalam buku penegakan hukum dan perlindungan hukum bagi dokter yang diduga melakukan medical malpraktek. Malpraktek adalah setiap usaha, setiap sikap tindak yang salah, kekurangan keterampilan dalam ukuran tingkat yang tidak wajar. Istilah ini umumnya digunakan terhadap sikap tindak dari para dokter, pengacara, dan akuntan. Kegagalan untuk memberikan pelayanan profesional dan melakukan pada ukuran tingkat keterampilan dan kepandaian yang wajar di dalam masyarakat. Ini adalah teman sejawat rata-rata dari profesi itu, sehingga mengakibatkan luka, kehilangan, atau kerugian pada penerima pelayanan tersebut yang cenderung menaruh kepercayaan terhadap mereka, termasuk di dalamnya setiap sikap tindak profesional yang salah, kekurang keterampilan yang tidak wajar atau kurang kehati-hatian, atau kewajiban hukum praktek buruk dan ilegal atau sikap immoral. Pada peraturan perundang-undangan Indonesia yang sekarang berlaku tidak ditemukan pengertian mengenai malpraktik, akan tetapi makna pengertian malpraktik justru terdapat dalam pasal 11 ayat 1 huruf B Undang-Undang Nomor 6 Tahun 63 tentang tenaga kesehatan, Undang-Undang Tenaga Kesehatan, yang telah dinyatakan dihapus oleh Undang-Undang 23 Tahun 92 tentang kesehatan. Oleh karena itu, secara perundangan menurut Dr. H. Syahrul Mahmud SHMH, ketentuan pasal 11 ayat 1 huruf B Undang-Undang Tenaga Kesehatan dapat dijadikan acuan makna malpraktek yang mengidentifikasi malpraktek dengan melalaikan kewajiban berarti tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Pasal 11 ayat 1 huruf B Undang-Undang Tenaga Kesehatan 1. Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan peraturan-peraturan perundang-undangan lainnya, maka terhadap tenaga kesehatan dapat dilakukan tindakan administratif dalam hal sebagai berikut. A. Melalaikan kewajiban. B. Melakukan sesuatu yang seharusnya tidak boleh diperbuat oleh seorang tenaga kesehatan, baik mengingat sumpah jabatannya maupun mengingat sumpah sebagai tenaga kesehatan. C. Mengabaikan sesuatu yang seharusnya dilakukan oleh tenaga kesehatan. D. Melanggar sesuatu ketentuan yang menurut dan berdasarkan undang-undang. Jadi dilihat dari istilah malpraktek itu sendiri, malpraktek tidak merujuk kepada suatu profesi tertentu, sehingga dalam hal ini kami dapat menjelaskan bahwa merujuk pada ketentuan beberapa profesi adanya. 1. Dokter dan dokter gigi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 29 tahun 2004. 2. Advokat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003. 3. Notaris sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang jabatan notaris. 4. Akuntan publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2011 tentang akuntan publik. Setiap profesi yang telah kami sebutkan juga memiliki kode etik masing-masing sebagai pedoman dalam menjalankan tugas profesi. Selain peraturan perundang-undangan, kode etik biasanya juga dijadikan dasar bagi organisasi profesi tersebut untuk memeriksa apakah ada pelanggaran dalam pelaksanaan tugas. Untuk profesi akuntan publik, selain kode etik ditambah juga dengan standar profesional akuntan publik, yaitu acuan yang ditetapkan menjadi ukuran mutu yang wajib dipatuhi oleh akuntan publik dan pemberian jasanya. Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Akuntan Publik, seperti juga dalam profesi akuntan publik. Atas segala ketentuan terkait pedoman profesi-profesi di atas, baik yang ada dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam kode etik, terdapat pihak yang akan melakukan pengawasan dan menjatuhkan sanksi atau pelanggaran terhadap profesi tersebut. Biasanya terdapat organisasi profesi atau badan khusus yang dibentuk untuk mengawasi profesi tersebut. Untuk profesi advokat, pihak yang melakukan pengawasan itu adalah organisasi advokat dan badan kehormatan organisasi advokat. Yang lainnya juga sama ya, ada badan-badan organisasi seperti demikian. Organisasi profesi atau badan khusus yang dibentuk untuk mengawasi tugas profesi biasanya akan menjatuhkan sanksi administratif kepada anggotanya jika terbukti melanggar.
Sebab itu tidak menutup kemungkinan bahwa ia dapat juga dikenakan sanksi pidana apabila terbukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam undang-undang masing-masing profesi. Selain itu, klien dan pasien dapat pengguna jasa juga merupakan konsumen, sehingga hal ini berlaku dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Profesi-profesi sebagian disebutkan di atas sebagai pelaku usaha. Jadi ini banyak sekali ya dasar hukumnya dan segala macam. Jadi kita berikan kesimpulan nih. Jadi sebetulnya negara dan juga ada yang tadi disebut badan-badan pengawasan, ternyata malpraktek itu tidak hanya dihususkan buat kedokteran. Tadi ada dikatakan buat akuntan, buat pengacara, ya buat banyak profesi. Jadi tidak disebutkan. Jadi tidak ada juga sebuah undang-undang khusus yang membahas untuk malpraktek kedokteran, tidak ada. Tetapi mungkin pelanggaran pidana, mengerjakan profesinya tidak sepatutnya, tidak sewajarnya, tidak memenuhi standar yang dasar. Kurang lebih sedemikian. Tapi bisa menjadi bentuk tindakan pidana kalau memenuhi unsur-unsur pidana. Nah, siapa yang tahu kalau itu memenuhi unsur-unsur pidana? Biasanya ada pelengkapnya. Pelengkapnya tujuan, niat, maksud, lalu tindakan, ada percakapan, ada yang menginginkan. Apakah yang menginginkan itu adalah dari pihak yang membenci, ya malpraktek gitu kan ya. Jadi dari pihak lain yang dipesankan kepada para medis yang melakukan, katakanlah sebagai eksekutornya. Jadi ada juga itu eksekutor jahat, termasuk namanya itu pencurian ginjal, pencurian organ tubuh. Biarlah kita berhati-hati sebagai orang yang profesional di bidangnya. Lakukanlah tugas dengan baik. Sebagai kita juga berhati-hati. Kalau kita pergi menggunakan profesional, pastikan setelah dapatkan katakanlah lisensi, dapatkan yang jelas, baru kita memakai semua profesi mereka dengan baik, supaya kita jangan jadi pelaku, kita pun jangan jadi korban. Shalom, salam podcast M116 Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai ke 6.